Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livna Agustianingsi Pakaya dari kelas B Pendidikan IPA jurusan Fisika Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah teman-teman, materi yang kita bahas kali ini mengenai populasi dan komunitas. Populasi merupakan sekelompok individu yang sejenis. Populasi berasal dari bahasa Latin yaitu populus yang berarti rakyat atau penduduk. Populasi adalah sekelompok makhluk hidup dengan spesies yang sama, yang hidup pada suatu wilayah yang sama dalam kurun waktu yang sama pula. Kemudian konsep populasi, di mana konsep populasi terdiri dari dua, yaitu populasi homogen yang berarti keseluruhan individu yang menjadi anggota populasi yang memiliki sifat-sifat relatif sama satu dengan yang lainnya. Sedangkan populasi heterogen yaitu keseluruhan individu anggota populasi yang relatif memiliki sifat-sifat individual, di mana sifat tersebut membedakan individu anggota populasi yang satu dengan yang lainnya. Sekarang kita masuk pada pembahasan dinamika populasi, di mana dinamika populasi merupakan perubahan ukuran yang terjadi pada suatu populasi dalam suatu habitat pada setiap waktu tertentu. Perubahan-perubahan anggota populasi sangat penting diketahui oleh pengelola agar dapat mengetahuinya untuk memperoleh suatu jumlah yang optimum sesuai dengan daya dukung. Kemudian kita masuk pada pola penyebaran populasi. Penyebaran populasi merupakan pergerakan individu ke dalam atau keluar dari populasi. Penyebaran populasi berperan penting dalam penyebaran secara geografi dari tumbuhan, hewan, atau manusia ke suatu daerah di mana mereka belum menempatinya. Penyebaran populasi dapat dibedakan karena dorongan mencari makanan, menghindarkan diri dari predator, pengaruh iklim, terbawa air atau angin, kebiasaan kawin, dan faktor fisik lainnya. Struktur populasi sangat penting dilakukan untuk menentukan bagaimana status atau keadaan suatu populasi tumbuhan di suatu habitat, sehingga dapat dilakukan upaya untuk melakukan pelestarian terhadap populasi tersebut. Nah, kemudian kita masuk pada faktor pembatas populasi, di mana faktor ini terbagi menjadi dua, yaitu faktor ekstrinsik dan faktor intrinsik. Faktor pembatas ekstrinsik berasal dari luar populasi. Faktor ini dapat bersifat abiotik maupun biotik, sedangkan faktor pembatas intrinsik berasal dari dalam populasi berupa kecepatan reproduksi, kemampuan beradaptasi, bahkan penguasaan wilayah. Sekarang kita masuk pada komunitas, di mana komunitas merupakan kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain. Untuk konsep komunitas sendiri memiliki derajat keterpaduan yang lebih kompleks bila dibandingkan dengan individu dan populasi. Dalam tingkatan komunitas, ciri, sifat, dan kemampuannya lebih tinggi dari populasi, misalnya dalam hal interaksi. Terakhir, pola dalam komunitas. Perubahan komunitas yang sesuai dengan perubahan lingkungan akan terjadi dan berlangsung secara terus sampai pada saat terjadi komunitas padat, sehingga timbulnya jenis tumbuhan atau hewan baru
akan kecil kemungkinannya. Namun, perubahan akan tetap terjadi. Oleh karena itu, komunitas padat yang tidak stabil dapat dicapai.